Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang vektor bagian ketiga atau part 3 tentang operasi vektor. Operasi pada vektor merupakan operasi bilangan yang terjadi pada setiap komponen-komponen vektor baik di ruang R2 yang disebut dengan dimensi 2 maupun di ruang R3 yang disebut dengan dimensi 3 yang meliputi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, maupun perkalian vektor atau nilai sudut yang terbentuk oleh dua buah vektor, di mana komponen-komponen vektor di sini merupakan angka yang terletak pada vektor baik vektor basis I, J maupun K. Serta ketika terdapat vektor saling membentuk sudut theta, maka terdapat nilai sin, cos, dan tan sebagai operasi vektor. Kita mulai dari A, yaitu operasi penjumlahan vektor. Jika terdapat vektor A yang dinyatakan oleh AXI tambah AYJ tambah AZK, kita ambil vektor yang terletak pada dimensi 3 atau di ruang R3, dan vektor B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK, maka hasil dari penjumlahan vektor A tambah B menghasilkan AX plus BXI ditambah AY plus BYJ ditambah AZ plus BZK. Artinya, komponen pada vektor basis di I dijumlahkan dengan komponen pada basis vektor di I juga, lalu letakkan di I. Kemudian yang terletak pada J dijumlahkan dengan yang terletak pada J, AY tambah BYJ, dan terakhir komponen atau angka yang terletak pada vektor basis K dijumlahkan dengan vektor basis K. Jangan sekali-kali antara K dengan J atau I dijumlahkan karena berbeda basis, baik I, J, dan K. Atau penjumlahan vektor dapat ditulis sebagai vektor kolom, yaitu A tambah B, penjumlahan vektornya dapat ditulis dalam vektor kolom sebagai berikut. Pada baris pertama, ini adalah I, yaitu penjumlahan AX tambah BX, kemudian AY tambah BY pada baris kedua, AZ tambah BZ pada baris ketiga. Ini adalah vektor basis I, ini adalah vektor basis J, dan ini adalah vektor basis K. Jangan ditukar antara basis yang berbeda. Bagian B, operasi pengurangan vektor. Jika terdapat dua buah vektor, anggap vektornya adalah vektor di ruang R3 atau dimensi 3, yaitu vektor A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK, dan vektor B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK. Maka selisih antara kedua vektor dapat dinyatakan dalam bentuk A dikurang B sama dengan AX dikurang BXI ditambah AY dikurang BYJ tambah AZ dikurang BZK. Artinya ketika tertulis dalam vektor basis, yang terletak I dikurangi dengan yang terletak I, lalu yang terletak pada komponen basis vektor J dengan vektor basis J, dan seterusnya, yaitu pada vektor basis K AZ dikurangi oleh BZ. Jangan sampai tertukar ketika mengurangi diperoleh AZ dikurang BY karena beda basis antara J dan K. Kemudian bentuk vektor dalam vektor basis dapat ditulis dalam bentuk vektor kolom, yaitu A dikurang B sama dengan AX dikurang BX pada baris pertama, AY dikurang BY pada baris kedua, dan AZ dikurang BZ pada baris ketiga. Sebagai contoh, jika terdapat vektor A, tertulisnya adalah 3I tambah 4J min 5K, dan vektor B 5I dikurang 2J dikurang 3K, maka tentukan hasil operasi dari A, yaitu A tambah B, yang B dikurang A. Kita mulai dari vektor A ditambahkan dengan vektor B. Jika tertulis dalam vektor kolom, maka vektor A-nya kita letakkan sebesar 3I, kemudian 4J, lalu min 5K, kemudian ditambahkan dengan vektor B, yaitu 5, min 2, dan min 3. Ketika dijumlah, maka akan menghasilkan 3 ditambah 5 hasilnya 8, 4 ditambah min 2 hasilnya adalah 2, min 5 ditambah min 3 hasilnya adalah min 8. Ketika ditulis dalam vektor basis menjadi 8I ditambah 2J dikurang 8K. Tergantung dari
pilihan soalnya. Ketika tertulis dalam vektor basis adalah 8i tambah 2j min 8k, dan ketika tertulis dalam ruang vektor kolom, maka susun menjadi 8, 2, min 8 secara vertikal. Atau tertulis dalam vektor baris menjadi 8, 2, min 8, lalu tutup kurung. Inilah contoh soal dari A. Kita lanjutkan dengan vektor B kurang A atau soal nomor B. B kurang A tertulis dalam vektor kolom, B-nya sendiri sudah ada, yaitu tertulis 5 pada vektor I sebagai bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua min 2 pada vektor basis J terletak pada yang kedua. Lalu yang terakhir adalah min 3. Kita kurangi dengan vektor A. Vektor A tertulis dalam IJK secara kolom, 3 kemudian 4 lalu min 5. Setelah itu dikurangkan, 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2, min 2 dikurang 4 hasilnya adalah minus 6, min 3 dikurang min 5, min kali min adalah positif, jadi min 3 tambah 5 hasilnya 2. Nah, tertulis 2, min 6, dan 2 sebagai vektor kolom dari B, atau jika ditulis dalam vektor basis menjadi 2i minus 6j ditambah oleh 2k. Inilah jawaban contoh soal dari operasi vektor baik penjumlahan atau pengurangan pada poin A dan poin B. Contoh soal 1. Jika terdapat vektor A sama dengan 3i min 2j min 3k, vektor B i tambah 2j, dan vektor C sama dengan 5i dikurang 4k, maka tentukan hasil dari vektor A tambah C untuk yang A. Untuk yang B, vektor A dikurang vektor B. Yang C, vektor A tambah vektor B dikurang vektor C. Dimulai dari yang pertama, yaitu tentukan nilai dari vektor A ditambah vektor C. Diketahui bahwa vektor A-nya 3i min 2j min 3k yang tertulis dalam vektor basis, ketika ditulis dalam vektor kolom menjadi 3, min 2, dan min 3. Kemudian ditambah oleh vektor C-nya 5i dikurang 4k sebagai tertulis vektor basis. Ketika dalam vektor kolomnya, I-nya 5, tetapi tidak memiliki J, dianggap sebagai 0. Kemudian vektor K-nya adalah min 4. Maka akan menghasilkan 3 tambah 5 adalah 8, min 2 tambah 0 adalah min 2, min 3 tambah min 4 adalah min 7, sehingga diperoleh dalam vektor basis 8i min 2j min 7k. Kalau tertulis dalam vektor kolom, 8, min 2, dan min 7 tertulis dalam bentuk vertikal. Kemudian yang kedua, yaitu yang B, di mana soalnya adalah A dikurangi oleh B, atau vektor A dikurang vektor B. Vektor A-nya adalah 3, min 2, dan min 3 dikurangi oleh vektor B. Vektor B-nya adalah I tambah 2J. I-nya adalah 1, J-nya adalah 2. Ketika tidak memiliki vektor basis K, maka tertulisnya adalah 0. Nah, tinggal dikurang ya. 3 dikurang 1 adalah 2, min 2 dikurang 2 adalah min 4, kemudian min 3 dikurang 0 adalah min 3. Inilah vektor kolom hasil dari selisih vektor A dengan B. Atau dalam vektor basisnya 2i min 4j kemudian min 3k. Nah, sekarang tinggal vektor yang ketiga. Vektor A tambah vektor B kemudian dikurangi oleh vektor C, di mana vektor A-nya sendiri 3, min 2, dan min 3. Kemudian ditambah vektor B 1, 2, dan 0. Kemudian dikurangi vektor C. Vektor C-nya sendiri 5, J-nya tidak ada 0, maka di sini min 4 untuk K. J tidak ada tertulis adalah 0. Sehingga tinggal dijumlah dulu, baru dikurangi. 3 tambah 1 adalah 4, 4 dikurangi 5 menghasilkan min 1. Min 2 tambah 2, 0, 0 dikurang 0 adalah 0. Min 3 tambah 0 adalah min 3, min 3 dikurang min 4, karena min kali min adalah plus,
maka min 3 tambah 4 hasilnya 1. Inilah vektor kolom hasil nomor C, yaitu vektor A tambah vektor B dikurang vektor C, atau tertulis dalam vektor basis. Jadi min I ditambah 0J ditambah oleh K. 0J jarang ditulis, maka menjadi min I ditambah oleh K. Inilah hasil dari jawaban contoh soal nomor 1 bagian A, B, dan C. Contoh soal 2. Jika terdapat vektor A sama dengan 3I dikurang 4J dikurang 5K, dan vektor B min I min J plus 7K, maka hasil dari harga mutlak vektor A dikurang vektor B adalah berapa? Nah, dalam hal ini tertuliskan dulu vektor A sama dengan 3I min 4J min 5K, kemudian vektor B-nya min I min J plus 7K. Lalu kita kurangi antara vektor A dengan vektor B, lalu dituliskan dalam vektor kolom. Untuk vektor A-nya adalah 3, min 4, dan min 5 dikurangi oleh vektor B, yaitu min 1, min 1, dan 7. Nah, ketika dikurang, 3 dikurang min 1, min kali min jadi plus. Kalau susah dituliskan dulu. Nah, min 4 dikurang min 1, min kali min juga plus. Kemudian min 5 dikurang 7. Hasilnya akan menjadi 4. Min 3 dan min 12, atau tertulis dalam vektor basis menjadi 4i min 3j min 12k. Nah, ketika nilai harga mutlak yang dicari, maka sama saja mencari panjang vektor, di mana panjang vektor pada pertemuan video sebelumnya cukup mencari akar dari masing-masing kuadrat dijumlahkan setiap komponennya. Artinya 4 dikuadratkan, kemudian ditambah min 3 dikuadratkan, ditambah min 12 dipangkatkan oleh 2. Akar dari 4 kuadrat adalah 16, min 3 kuadrat adalah 9, dan terakhir adalah 144. Hasil dari min 12 pangkat 2. Nah, dari min 12 pangkat 2 di sini, 144 dijumlahkan dengan 9, 153, ditambah 16, hasilnya adalah 169. Sehingga panjang vektor A min B sama dengan akar dari 169 sebesar 13 satuan. Inilah jawaban contoh soal nomor 2 untuk mencari panjang vektor dari selisih dua buah vektor. Contoh soal 3. Jika terdapat vektor A sama dengan 5i dikurang 2j dikurang 3k, dan vektor B sama dengan I dikurang 6J tambah 2M dikurang 15K, memiliki panjang vektor A tambah B sama dengan 26, maka besar nilai M yang memenuhi adalah berapa? Sebelumnya dituliskan dahulu, yaitu vektor A-nya adalah 5I min 2J min 3K, dan vektor B-nya sama dengan I min 6J tambah 2M min 15K. Untuk mempermudah, yaitu vektor A ditambah vektor B, dituliskan sebagai vektor kolom. Vektor A-nya 5 minus 2 minus 3 ditambah oleh vektor B. Vektor B-nya adalah 1, kemudian minus 6, dan yang pada vektor basis K di sini yaitu 2M dikurangi 15 akan menghasilkan 5 tambah 1 adalah 6, min 2 tambah min 6 adalah min 8, min 3 tambah 2M min 15 menjadi 2M min 18. Karena min 3 ditambah min 15 menjadi min 18. Ketika panjang vektor A tambah B menghasilkan bilangan sebesar 26, maka kita akar dari masing-masing komponen dikuadratkan, yaitu 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat ditambah 2M dikurang 18 pangkat 2 sama dengan 26. Nah, 6 kuadrat adalah 36, kemudian ditambah min 8 kuadrat adalah 64, lalu 2M dikurang 18 pangkat 2 sama dengan akar pindah ruas menjadi 26 pangkat 2. 36 tambah 64 adalah 100, kemudian pindahkan ke ruas kanan dengan 2M min 18 kuadrat tetap di kiri,
26 dikuadratkan adalah 676 min 100 hasil pindah ruas dari penjumlahan 36 dan 64 pada ruas kiri. Nah, 676 dikurang 100 adalah 576. Nah, pangkat 2 pindah ruas menjadi akar, tetapi jangan lupa berikan tanda plus minus. Nah, 676 dikurang 100 adalah 576. Akar 576 diperoleh nilai sebesar 24. Kenapa plus minus? Karena 24 kuadrat 576 minus 24 kuadrat juga menghasilkan 576. Karena ada plus minus, maka nilainya pun terbagi menjadi 2, yaitu 2M min 18. Kita ambil yang positif 24. 2M sama dengan 24 ditambah 18 menjadi 42. Dan nilai M-nya sendiri 42 dibagi 2 menghasilkan bilangan 21. Kemudian yang kedua, 2M min 18 sama dengan min 24. 2M sama dengan minus 24 ditambah 18. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan minus 6. Sehingga nilai M yang memenuhi untuk yang kedua minus 6 dibagi 2 menghasilkan minus 3. Maka ada dua nilai M yang memenuhi. Yang pertama adalah 21 ketika hasil akarnya adalah positif 24. Dan yang kedua bernilai min 3 ketika hasil akarnya adalah minus 24. Inilah jawaban contoh soal nomor 3.